Adik kecil, umur berapa? 21. Aku baru 21 tahun. Jangan nakal-nakal, nanti kena karma. Aku duluannya. Ternyata gadis itu berniat menyelidiki gedung angker di malam hari. Tapi malah tanpa sengaja melihat. Sang master yang biasanya tak serius sedang sibuk dengan urusan penting. Seketika suasana menjadi canggung. Master Han Jie awalnya ingin langsung mengusir gadis itu keluar. Tapi siapa sangka di detik berikutnya, gedung angker itu tiba-tiba terbakar hebat. Tak disangka master yang tak serius ini, ternyata benar-benar punya kemampuan. Di Taiwan dan Asia Tenggara, ada tradisi rakyat yang unik, disebut budaya Jitong. Di daerah pesisir tenggara seperti Fujian, juga dikenal sebagai Shenta. Mereka menggunakan kekuatan yang dipinjam dari dewa untuk menangani berbagai kejadian supernatural yang aneh. Master Han Jie meski terlihat muda, sebenarnya sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun. Dan sebentar lagi pensiun dengan tenang di usia 30. Namun hari ini, seorang gadis bernama Ye Zi tiba-tiba datang ke apartemen tempat Han Jie tinggal. Tempat ini adalah gedung angker terkenal di daerah itu. Hati Ye Zi dipenuhi ketegangan dan kegelisahan. Dia mendatangi pos satpam, menanyakan kamar Master Han Jie pada Bapak Satpam. Namun bapak itu tidurnya nyenyak sekali. Sungguh mengagumkan. Ye Zi mengira bapak itu sedang bicara dalam mimpi, jadi tidak terlalu dipedulikannya. Dengan memberanikan diri, Ye Zi naik ke lantai atas. Mungkin karena sudah lama tak terawat, lampu di lorong redup terang tak menentu. Ye Zi tak kuasa memeluk tubuhnya sendiri. Dengan hati-hati dia sampai di alamat di kertas itu. Tak disangka malah melihat pemandangan yang memalukan. Kamu gila ya? Cepat ikut aku pulang. Ye Zi buru-buru mengalihkan topik. Tapi Han Jie bahkan tak mau mendengarkan. Langsung saja ingin mengusirnya. Ye Zi cepat-cepat mengulurkan sebuah bungkusan kecil merah. Mengatakan ada orang yang ingin mencelakai ayahnya. Barulah Han Jie berhenti melangkah. Dia memperlihatkan bungkusan kecil itu. Lalu dengan kesal melemparkannya kembali ke Ye Zi. Ye Zi langsung panik, tapi malah dibentak habis-habisan oleh Han Jie. Melihat itu, Ye Zi terpaksa pergi dengan pasrah. Tapi tepat saat itu, dia melihat seluruh lorong terbakar. Dan dalam sekejap berubah menjadi kobaran api dahsyat. Di detik berikutnya Han Jie cepat-cepat keluar, melindunginya dengan tubuhnya. Setelah itu dia membawa Ye Zi kembali ke dalam. Baru saja masuk, Ye Zi memperhatikan di depan patung Dewa Tiga Pangeran. Ternyata tertancap 2 batang lollipop. Terlihat aneh sekaligus menggelikan. Belum sempat Ye Zi bicara, tiba-tiba dari mana datangnya seekor burung terbang mendekat, menyerahkan selembar kertas pada Han Jie. Melihat burung ini, wajah Han Jie semakin muram. Terus-menerus mengeluh pada patung Dewa Pangeran. Tugas yang harus kau tangani masih banyak. Karena aku tak memberimu rokok, sudah cukup belum? Kalau bukan karena baru saja melihat kemampuan Han Jie, mungkin saat ini Ye Zi sudah menelepon rumah sakit jiwa. Dengan memberanikan diri, Ye Zi sekali lagi mengulurkan bungkusan kecil merah itu. Mengaku ibunya baru-baru ini terobsesi pada seorang ahli Feng Shui. Orang itu ingin menggunakan bungkusan ini untuk mencelakai ayahnya. Han Jie dengan wajah kesal mengatakan, itu hanya palsu. Hidungku lebih tajam dari anjing. Tak ada kejahatan yang bisa lolos dariku. Ye Zi masih belum menyerah, menyodorkan selembar kartu nama seorang master Feng Shui. Melihat tulisan Wu Meng Mao Shanshu di atasnya, ditambah catatan leluhur Chen Qisha. Wajah Han Jie langsung berubah. Segera, kenangan lama membanjiri pikirannya. Bertahun lalu, Han Jie pernah berhadapan dengan orang ini. Waktu itu, dia bahkan berani mencoba memanggil Raja Iblis Liu Fen yang hampir menghancurkan dunia ke alam manusia. Akhirnya, berkat 9 naga api suci yang diberikan pangeran muda, Han Jie berhasil mengalahkan Chen Qisha. Tapi Han Jie ingat, waktu itu dia sudah menyita semua alat ritual Chen Qisha. Seharusnya, orang ini sudah tak bisa lagi berbuat jahat. Han Jie semakin merasa ada yang aneh dengan hal ini. Dia menyuruh Ye Zi pulang dulu. Tiba-tiba, Ye Zi bertanya, api di luar tadi sebenarnya apa? Han Jie menjawab santai, bertahun lalu, ada pria yang punya masalah asmara dengan seorang wanita di gedung ini. Dia malah mau membakar gedung, mati bersama. Akibatnya, penghuni lain yang jadi korban mati jadi arwah penasaran. Terjebak di sini, tak bisa bereinkarnasi.
Setiap jam 11 malam, mereka akan mengulangi kejadian hari itu. Ye Zi mengangguk setengah percaya. Melihat itu, Han Jie dengan santai menaburkan abu dupa di kepala Ye Zi, membukakan mata Yin Yang untuknya, agar Ye Zi bisa melihat pemandangan sebenarnya di dalam gedung. Baru saat itulah dia akhirnya percaya pada apa yang dikatakan Han Jie. Sementara itu, di kantor polisi Xiao Zhang mendapat tugas. Banyak wanita melaporkan ada pengintai di toilet, tapi CCTV tidak menangkap apa-apa. Xiao Zhang tahu pasti ini urusan gaib. Dia putuskan cari ahli untuk menanganinya. Dan ahli yang dia cari itu sedang menemani Ye Zi memeriksa keadaan di rumahnya. Meski Ye Zi bilang dia pernah melihat dua hantu, putih dan merah, di rumah. Tapi setelah Han Jie periksa dengan saksama, sama sekali tidak ditemukan jejak hantu. Sebaliknya, di kamar Ye Zi, dia menemukan rahasia lain. Ternyata, Ye Zi sudah stadium akhir kanker darah. Rambutnya sudah lama rontok semua. Hanya bisa pakai wig untuk menjaga penampilan terakhirnya. Melihatnya pura-pura optimis seperti itu, Han Jie tak bisa menahan rasa iba. Tepat saat itu, ibu Ye Zi pulang. Dan dia membawa serta Master Wu Meng Mao Shenshu itu. Han Jie gunakan kesempatan untuk menguji orang ini. Hasilnya ketahuan. Orang ini cuma tukang tipu yang sok jago. Benar-benar tak bisa apa-apa. Ye Zi merasa ini mustahil. Dia merengek minta Han Jie bantu selesaikan masalah hantu di rumahnya. Malah ketahuan sama ibu-ibu penjual nasi iga di lantai bawah. Langsung timbul salah paham. Tepat saat itu, Xiao Xiang akhirnya menemukan Han Jie. Dia langsung menunjukkan ekspresi, yang ngerti pasti ngerti. Wah, yang ini keterlaluannya. Untungnya Ye Zi segera klarifikasi. Xiao Xiang yang gesit langsung ganti topik. Han Jie langsung ingat. Pangeran muda sebelumnya memang mengirim pesan padanya. Salah satu isinya menyuruh dia menangani hantu mesum di toilet. Maka Han Jie berangkat bersama Ye Zi. Keduanya menyewa seluruh warnet. Lalu semua komputer disetel ke situs-situs porno. Han Jie berencana memancing hantu mesum itu dengan cara ini. Sambil menunggu, Ye Zi penasaran bertanya pada Han Jie, bagaimana dia bisa menjadi perwujudan pangeran muda. Han Jie mendengarnya, langsung tersenyum. Han Jie mendengar itu langsung tersenyum puas. Kenangan itu kembali mengalir deras di benaknya. Dulu, Han Jie melakukan kesalahan besar yang menewaskan orang tuanya sendiri. Dalam kesedihannya mendalam, dia bahkan berniat melakukan hal bodoh. Namun, tanpa disangka, dia malah terdampar di suatu tempat. Tempat yang dipenuhi asap tebal mengepul. Seorang pria yang membawa tombak api panjang menghampirinya. Tanpa basa-basi, tombaknya langsung menancap di bahu Han Jie. Pria itu mengklaim ini adalah hukuman karena Han Jie telah menyebabkan kematian asistennya. Dan orang yang mati itu adalah pangeran ketiga Nezha. Setelah itu, sang pangeran membawa Han Jie ke neraka. Dia dipaksa menyaksikan sendiri bagaimana orang tuanya menderita di dalam sana. Ayah dan ibumu lalai, gagal mendidikmu dengan baik, maka mereka pantas menerima hukumannya di sini, menggantikanmu, sampai semua dosa mereka terlunasi. Han Jie memohon kepada sang pangeran. Dia berharap bisa menanggung konsekuensi perbuatannya sendiri. Akhirnya, sang pangeran memberinya setumpuk kartu besar. Semuanya adalah senjata misterius milik sang pangeran. Totalnya 3.600 lembar. Asalkan Han Jie bisa menggunakan semuanya, dia bisa melunasi dosa orang tuanya. Kini, kartu-kartu itu tinggal tersisa sekotak kecil. Han Jie sebentar lagi akan mencapai masa pensiun yang diidamkannya. Dan burung yang tadi itu adalah kurir yang membawa tugas dari sang pangeran untuknya. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Han Jie berdiri dengan sigap. Aku sedang bicara denganmu. Aku dengar. Hantu mesum itu terkejut melihat lawannya bisa melihat dirinya. Dia langsung bersiap untuk bertarung. Melihat lawannya menggelembung seperti balon besar, Han Jie dengan tenang mengeluarkan sedotan. Dan dalam sekejap, membuat si hantu mesum kempes. Namun, si hantu tetap tak mau menyerah. Dia malah mencoba menyergap Han Jie. Sayangnya, perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Ini lebih mirip pembantaian sepihak. Melihat situasi, hantu mesum itu pun menggunakan jurus ketiganya. Di detik berikutnya, semua layar di warnet mulai berkedip-kedip. Si hantu berniat menyerang dari dalam layar. Tapi Ye Zi mematikan sumber listriknya. Hingga separuh tubuh hantu itu terjebak di dalam monitor. Hantu mesum itu panik dan memohon ampun. Namun,
Jawaban yang diterimanya hanya tamparan. Pilihanmu cuma 2. 1. Jangan macam-macam lagi, tunggu giliranmu datang. 2. Kuhajar sampai rohmu tercerai-berai. Tak disangka, si hantu malah bersikap seperti babi mati. Tak takut air panas. Dia malah meminta Han Jie segera mengakhiri penderitaannya. Dan di detik berikutnya, pukulan berjatuhan seperti hujan menghantam wajahnya. Han Jie menjelaskan, menggunakan kartu itu memerlukan pengorbanan tertentu. Cara ini memang kurang efisien, tapi lebih ringan. Baru 10 lebih pukulan, si hantu mesum sudah tak tahan. Dia langsung mengubah keputusannya, ingin menjadi hantu yang baik. Kemudian, Ye Zi mengetahui, hantu mesum itu mati karena ditinggal pacarnya. Mendadak, sebuah ide muncul di benaknya. Dia berniat menggunakan si hantu mesum ini untuk menghadapi hantu wanita yang selalu bersama ayahnya. Mendengar ada yang mau menjodohkannya, si hantu langsung bersemangat bukan main. Mereka berdua menyusuri rel dan tiba di bawah sebuah hotel. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka melihat ayah Ye Zi. Ternyata, yang bersamanya bukan hantu wanita, tapi siluman rubah. Ye Zi segera mengejar mereka. Wajah sang ayah langsung berubah pucat melihat putrinya. Saat dia bingung mencari alasan, wanita itu malah mendekat dan menantang Ye Zi. Lalu pergi dengan wajah penuh kemenangan. Han Jie yang melihat ini segera menyusulnya. Bukan untuk membela Ye Zi, tapi karena dia merasa wanita ini tidak biasa. Di belakangnya, ternyata diikuti oleh 2 hantu, 1 putih dan 1 merah. Kedua hantu merah putih itu sama sekali tidak tercium baunya. Tampaknya ini benar-benar ahli. Han Jie awalnya berniat menyergap dari belakang, tapi malah ketahuan oleh hantu wanita itu. 2 hantu merah dan putih langsung menyerbu bersamaan. Han Jie mencoba mengeluarkan kartu, tapi dia benar-benar dikuasai oleh kedua hantu itu. Nyaris tewas. Di saat genting ini, Han Jie buru-buru merogoh saku dan mengeluarkan sehelai Hun Tianling. Di hadapan artefak pangeran muda ini, kedua hantu wanita itu sama sekali tak berdaya. Tapi Han Jie tidak membuat mereka sirna, melainkan memaksa kedua hantu itu mengaku siapa yang mengutus mereka. Raja besar mengancam hantu 7 pembunuh. Begitu raja besar muncul, cepat makan. Ternyata kedua hantu ini adalah bawahan Liu Fen. Dan hantu wanita berbaju putih itu adalah keponakan Chen Qixia. Han Jie melihat mereka juga korban, lalu memberi kedua hantu itu jalan hidup, serta membebaskan mereka dari mantra pengendali, mengembalikan kebebasan mereka. Hantu mesum tampak sangat kecewa. Pacarnya hilang begitu saja. Agar hantu mesum tidak terus mengganggu, Han Jie membawanya kembali ke apartemen. Saat itu, tubuh Han Jie tiba-tiba mengeluarkan asap putih, dan dadanya terbakar memerah. Han Jie merobek selembar tirai, lalu dengan tenang mengompresnya yang dingin. Butuh beberapa jam baru akhirnya pulih. Inilah harga yang harus dibayar untuk menggunakan kemampuan itu. Keesokan harinya, Ye Zi memberitahu Han Jie, ibunya sudah memutuskan hubungan dengan dukun palsu itu. Han Jie hanya mengangguk, lalu kembali mulai bekerja. Malam itu, Han Jie datang berkunjung ke sebuah rumah. Di tengah-tengah makan, lampu tiba-tiba padam. Lalu, 2 hantu wanita tua muncul di samping mereka. Kedua hantu wanita ini adalah bibi dari tuan rumah pria itu. Karena tidak punya anak, mereka mengangkat keponakan ini sebagai anak angkat. Tapi mereka terlalu menyayangi anak ini. Bahkan setelah meninggal pun tak tepas melepaskannya. Mereka terus-menerus mengganggu keluarga anak angkat mereka. Sangat mengganggu kehidupan keluarga mereka. Terpaksa, tuan rumah pria itu meminta bantuan Han Jie. Han Jie awalnya tidak berniat bertindak. Jadi dia terus membujuk kedua orang tua ini untuk lebih menghargai pendapat sang anak. Lagi pula, jika hantu terlalu dekat dengan orang hidup, akan mengurangi umur orang hidup itu. Tapi meski Han Jie sudah membujuk dengan berbagai cara, kedua hantu tua ini tetap tidak bergeming. Akhirnya, sang tuan rumah pria menepuk meja, lalu bersama keluarganya bersujud kepada kedua ibu angkat mereka, berharap mereka berhenti mengganggu keluarga mereka. Kedua hantu tua itu akhirnya pergi dengan wajah penuh ketidakrelaan. Han Jie mengira masalah ini sudah selesai dengan mudah. Tapi saat dia bersiap turun tangga, dia mendapati hantu tua itu sedang menunggunya di sini. Siapa suruh kalian ikut campur? Kalian membuat kami berdua jadi tak punya rumah. Kedua hantu tua itu menjebak Han Jie dan Ye Zi dengan ilusi dinding hantu. Lalu bahkan mengambil sapu lidi.
bersiap memberikan pelajaran kepada Han Jie yang ikut campur ini. Tapi di detik berikutnya, Han Jie mengeluarkan kartu berisi batu bata emas. Langsung mengendalikan kedua hantu tua itu. Dia tetap tidak membunuh. Hanya berharap kedua hantu tua ini bisa menjadi hantu yang baik. Dunia manusia dan hantu berbeda jalan. Kasih sayang mereka justru akan membahayakan keluarga anak angkat mereka. Tapi kedua hantu tua ini benar-benar tak tega melepaskan anak angkat mereka. Saat itu, Ye Zi di samping tiba-tiba mendapat ide. Dia malah bilang bisa mencari anak angkat baru untuk kedua hantu tua ini. Begitulah, hantu mesum belum dapat pacar. Tapi malah kedatangan dua ibu angkat. Setelah itu, Han Jie memberitahu hantu mesum. Asalkan dia bisa merawat kedua orang tua itu dengan baik, aku akan berikan dia komputer yang bisa dipakai buat internetan. Cegu ini udah gila pengen belajar. Dengar kabar itu, Federasi langsung setuju. Halo, nenek-nenek. Namaku Wang Xiaoming. Ada yang bisa kubantu? Di saat yang sama, sekelompok preman menemui Chen Qixia. Mereka datang atas perintah bos mereka, Liu Zong. Mereka ingin menyewa Chen Qixia untuk membantu menghabisi sebuah kelompok bernama Geng Harimau Hitam. Ekspresi Chen Qixia tetap datar. Seolah ini cuma urusan kecil yang gak penting. Adegan kembali ke Han Jie. Dia memandangi data tentang Liu Fan sambil merenung. Ini adalah iblis besar dari 10.000 tahun lalu, yang hampir menghancurkan seluruh dunia manusia. Untungnya, pangeran turun ke dunia, dan berhasil menyegel Liu Fan sepenuhnya. Setelah itu, ditetapkanlah hukum langit. Tidak ada dewa atau iblis yang boleh memasuki dunia manusia tanpa izin. Mereka hanya bisa mengirimkan sedikit kekuatan melalui avatar. Tapi 5 tahun lalu, avatar Liu Fan, Chen Qixia, berusaha memanggil Liu Fan dengan ritual pengorbanan. Waktu itu, Han Jie memberi Chen Qixia kesempatan hidup. Chen Qixia bersumpah akan keluar dari dunia ini selamanya. Siapa sangka, dia malah ingkar janji dan kembali lagi. Ibu Han Jie kini hanya punya kurang dari 10 kartu tersisa. Sebentar lagi dia bisa pensiun. Dia sama sekali nggak mau terlibat masalah besar kayak gini. Tepat saat itu, pangeran datang melalui komunikasi spiritual. Dia sudah tahu rencana Liu Fan, dan dia menjelaskan dengan jelas. Kalau Liu Fan memang bermaksud memanfaatkan psikologi Han Jie untuk menyelesaikan rencananya turun ke dunia, Han Jie langsung merekomendasikan Xiao Zhang di sampingnya sebagai penggantinya. Tapi pangeran cuma bisa menghela napas. Dia bukan penggemarku. Dia malah memblokir akunku. Pangeran menepuk bahu Han Jie, menyemangatinya, lalu menghilang. Di saat yang sama, seorang pria berbaju putih, entah bagaimana berhasil mendapatkan artefak Liu Fan yang seharusnya disegel Han Jie. Dua hantu wanita yang baru bebas mencoba merebutnya darinya. Tapi dengan mudah dihempaskan pria putih itu. Melihat dua hantu wanita itu berani mengkhianatinya, dia langsung membunuh hantu wanita putih itu sebagai peringatan. Hantu wanita merah satunya, dia kenakan mantra kontrol baru agar selamanya menjadi budaknya. Saat ini, Chen Qixia belum tahu kalau kedua orang terdekatnya sudah bernasib buruk. Dia sendirian menyusup ke markas Geng Harimau Hitam. Sejak saat itu, Geng Harimau Hitam lenyap dari muka bumi. Dalam perjalanan pulang, Chen Qixia bertemu dengan seorang dukun gadungan. Orang ini mengaku sebagai pangeran naga sakti, tapi malah menggoda istri orang. Ditusuk Zhang Ju di perutnya. Dia sekarang tergeletak di jalan. Anjing terlantar yang sudah kepepet seperti ini adalah bidak favorit Chen Qixia. Si pangeran naga gadungan itu langsung meraih tali penyelamat ini. Detik berikutnya, aura pembunuhan menyusup ke dalam mulutnya, mengubahnya menjadi boneka paling setia Chen Qixia. Saat ini, Han Jie belum tahu bahaya baru akan segera datang. Dia sibuk memperhatikan pesta makan manusia dan hantu di gedungnya, yang setidaknya bisa sedikit mengurangi kesepian para hantu. Si hantu mesum malah memanfaatkan kesempatan buat main. Halo, namaku Meina. Selamat datang tinggal di sini. Bukan. Halo, namaku Zhang Mei. Untungnya Han Jie buru-buru memanggilnya pergi. Saat itu, Mbak penjual nasi iga lewat di dekat Han Jie. Dia perhatikan tetangga baru Han Jie, Jiang Jie, ternyata nggak ikut pesta. Han Jie juga nggak tahu kenapa. Yang dia tahu cuma, anak perempuan Jiang Jie ada masalah di pendengarannya. Dan kondisi keluarganya sangat sulit. Melihat semua orang berkumpul dengan riang gembira, Ye Zi tak bisa menahan rasa kagumnya. Han Jie bilang, semua ini berkat Pak Satpam dan
kakak penjual nasi iga. Keluarga mereka berdua tewas dalam kebakaran besar waktu itu. Tapi mereka tetap bertahan di sini. Jadi aku nggak terlalu kesepian. Aku buka mata ketiga buat mereka berdua. Cuma anehnya, selama bertahun-tahun ini, adik laki-laki kakak nasi iga nggak pernah sekalipun muncul. Pas lagi di situ, Xiao Xiang tiba-tiba kirim Han Jie SMS. Baru sekarang dia tahu. Geng preman lokal Hei Hubang dibantai semalam. Dan cara kematiannya aneh banget. Xiao Xiang curiga ini melibatkan kekuatan supranatural. Dia minta Han Jie selidiki. Pas balik ke rumah, Han Jie ketemu tetangganya, Jie Jiang, sedang tempel-tempel jimat aneh di pintunya. Han Jie sapa dia sekadar basa-basi, lalu ajak Jie Jiang makan malam bareng di atas. Tapi Jie Jiang nolak, alasan lagi sakit jadi nggak bisa ikut. Han Jie lihat gitu, ya udah, dia diam. Tapi pas dia mau balik badan pergi, Jie Jiang tiba-tiba panggil dia. Rupanya Jie Jiang berharap Han Jie bisa tunjukin keajaiban buat sembuhin penyakitnya. Kalau bisa, sembuhin juga anak perempuannya yang bisu tuli. Sayangnya, Han Jie cuma sebuah mesin. Kemampuannya cuma buat bertarung. Dia sama sekali nggak bisa bantu Jie Jiang. Balik ke dalam, Han Jie lihat catatan terbaru yang dikirim. Ada sekte Shenlong Jiao lagi menggembosi pengikut di mana-mana. Tapi dia nggak terlalu peduli. Sampai keesokan harinya, Xiao Zhang datang sendiri cari dia. Nunjukin rekaman CCTV dari TKP. Sekelompok orang mati bergelimpangan dalam sekejap. Dan di TKP ada tanda berbentuk 6 kelopak. Han Jie langsung kenal. Orang di rekaman itu adalah Chen Qisha. Xiao Zhang curiga, mungkin saingan Hei Hu Bang yang sewa pembunuh. Tapi Han Jie langsung bantah. Dia kenal banget sama Chen Qisha. Memang dia bukan orang baik. Tapi dia punya prinsip. Nggak bakal bunuh orang sembarangan cuma demi uang. Pasti ada alasan yang lebih dalam di balik ini. Han Jie putusin cari temennya yang satu lagi. Yang main di dunia hitam, buat nanya-nanya. Cari tahu ini sebenarnya apa yang terjadi. Baru ketemu. Han Jie langsung to the point. Temennya juga udah dengar dikit-dikit. Dia nebak, kemungkinan besar ini ulah pengembang properti, Bos Liu. Ternyata dulu pemerintah ada proyek. Bos Liu kerja sama-sama Hei Hubang. Mereka janji, kalau proyeknya dapat, Hei Hubang bakal subkontrakin ke perusahaan Bos Liu. Taunya Hei Hubang ingkar janji. Malah naikin harga dadakan. Kerja sama bubar, hubungan mereka udah kayak air sama api. Sampai bunuh orang pun masuk akal. Temennya terus-terusan geleng-geleng, bilang Bos Liu kejam banget. Tapi Han Jie kayak udah menduga. Ternyata dulu, Bos Liu juga ngincer kelenteng keluarga Han Jie. Sampai tega ngerancang supaya dia kecanduan narkoba. Pas Han Jie utang menumpuk, Bos Liu kasih tahu dia kalau bisa pakai sertifikat tanah keluarga buat gadai nutup utang. Akhirnya Han Jie, tanpa sepengetahuan orang tuanya, gelapin sertifikatnya buat digadai. Tapi orang tua Han Jie nggak mau pindah, titik. Tak disangka, Direktur Liu malah membakar kuil itu habis-habisan. Orang tua Han Jie semuanya tewas dalam kobaran api. Setelahnya, Han Jie putus asa total. Itulah yang membuatnya memilih jalan bodoh itu. Saat menceritakan ini, nada Han Jie tak sengaja mengeras. Setiap katanya syarat dengan niat membunuh. Temannya menasihatinya untuk melupakan masa lalu. Seperti pahlawan super di film Hollywood. Tapi Han Jie hanya bangkit dan pergi tanpa sepatah kata. Di sisi lain, Direktur Liu sendiri bersama kaki tangannya membawa satu tas uang untuk membayar sisa pembayaran Chen Qisha. Tapi siapa sangka, Chen Qisha malah bilang dia cuma pakai orang-orang itu untuk menguji siluman jahatnya. Melihat ekspresi menangnya itu, Direktur Liu ketakutan sampai mundur beberapa langkah. Dia buru-buru bilang sisa pembayaran sudah lunas. Mulai sekarang mereka tak ada hubungan lagi. Lalu dia lempar tasnya dan kabur terbirit-birit. Chen Qisha menatap punggung kedua orang itu. Hanya menyeringai dingin beberapa kali. Akhirnya dia datang ke sebuah klub malam. Bertemu dengan pria berbaju putih sebelumnya. Dari percakapan mereka diketahui, pria itu bernama Wu Tianji. Dulu dia adalah murid Chen Qisha, tapi sekarang jadi atasannya. Kalau bukan karena Wu Tianji dan Liu Fan bekerja sama memaksanya, Chen Qisha takkan pernah terima tugas ini. Meski dia sendiri juga orang jahat, tapi sama sekali berbeda dengan Wu Tianji. Mendengar ini, raut wajah Wu Tianji langsung berubah dingin. Dia melirik Chen Qisha, lalu menunjukkan senyuman aneh. Di sisi lain, Pangeran Naga menggunakan kekuatan yang diberikan Chen Qisha
untuk kembali menipu orang. Selain itu, dia juga terus mencari orang sesuai daftar dari Chen Qixia, yang cocok berdasarkan tanggal lahir mereka, untuk dipersembahkan pada siluman Chen Qixia. Dan kebetulan, Putri Jiang Jia adalah salah satu targetnya. Untuk itu, dia membohongi Jiang Jia. Dia menghalangi penyakitmu, kamu menghalangi tubuhnya. Makanya dia bisu seumur hidup, kamu sakit seumur hidup. Lalu Pangeran Naga tak peduli protes Jiang Jia, memaksa mengusirnya dari kamar. Hanya menyisakan Xiao Yu di dalam. Di saat yang sama, Han Jie kembali mendapat pesan dari Tai Zie. Mendengar Pangeran Naga baru saja melukai orang lagi. Ini sudah ketiga kalinya bulan ini dia dapat informasi terkait Pangeran Naga. Awalnya cuma tipu-tipu biasa. Sekarang sudah sampai tahap membunuh. Han Jie buru-buru keluar. Dan kebetulan melihat arwah gadis kecil tetangganya sedang mengetuk pintu. Han Jie tak percaya mendekat. Menanyainya apa yang terjadi. Tapi gadis itu tuli dan bisu, tak bisa bicara. Karena itu, Han Jie harus pergi ke neraka untuk bertanya. Sebelum berangkat, dia berpesan pada Ye Zi. 3 menit lagi pasang headphone di telinganya. Lalu setrum dia sekuat-kuatnya. Setelah itu, Han Jie telan sebuah kartu. Tubuhnya langsung terbakar. Hanya beberapa detik, dia pingsan total. Kesadaran Han Jie sampai di alam baka. Dia hindari patroli penjaga neraka, bersiap mencari gadis itu. Tak disangka, dia malah melihat Jiang Jia. Tak bisa cari Xiao Yu, akhirnya dia paksa aku mati duluan. Han Jie langsung sadar ini karena rohnya ditahan orang. Dia buru-buru tanya apa yang terjadi. Baru tahu kalau tak lama sebelumnya, Jiang Jia bawa putrinya minta tolong pada Pangeran Naga. Tapi siapa sangka, dia malah menahan putri Jiang Jia. Jiang Jia di luar terus menghantam pintu. Sementara Pangeran Naga di dalam sudah berubah total. Wajahnya berubah jadi bukan manusia, bukan setan. Tapi sekejap kemudian, dia kembali pulih seperti semula. Pangeran Naga Suci langsung mencekik leher gadis itu. Saat dicekik itulah, Kak Jiang menerobos masuk. Dia menghantam kepala Pangeran Naga Suci dengan palu besi. Tapi tubuhnya juga pulih dalam sekejap. Pangeran Naga Suci yang murka, langsung membunuh Kak Jiang dengan keji. Saat hendak meninggal, dia melihat Pangeran Naga Suci mengeluarkan sebuah mutiara bercahaya dari mulut putrinya. Itu jelas adalah jiwa inti sang gadis. Begitu kata-kata Kak Jiang habis. Waktu juga sudah mencapai 2,5 menit. Di luar, Ye Zi buru-buru menaikkan arus baterai ke maksimal. Dan berhasil membangunkan Han Jie di detik terakhir. Begitu bangun, Han Jie buru-buru memakan biji teratai untuk mendinginkan diri. Setelah sedikit pulih, Han Jie langsung mengambil kartu itu dan meluncur ke markas sekte Naga Suci. Saat itu, Pangeran Naga Suci masih sedang menipu orang. Melihat Han Jie mengeluarkan cincin Qian Kun, Pangeran Naga Suci sama sekali tidak panik. Malah mengejeknya sama culunnya seperti pangeran ketiga. Han Jie langsung marah dan menghantam Pangeran Naga Suci dengan cincin Qian Kun. Tapi orang ini juga punya kemampuan. Tasbih pusaka di tangannya juga tidak bisa diremehkan. Han Jie benar-benar ditekan oleh Pangeran Naga Suci. Cincin Qian Kun-nya terlempar. Kotak berisi kartu juga direbut. Di saat genting ini, Han Jie tiba-tiba berada di hadapan Tuan Pangeran. Kamu kan jago banget. Teriak-teriak sama gue. 2 dukun aja nggak bisa kamu lawan. Cepat banget ngedrop. Gue suruh kamu merokok minum. Malah pakai cincin Qian Kun buat nyalain rokok. Sementara di luar, Pangeran Naga Suci hendak memberikan pukulan terakhir pada Han Jie yang sudah tak sadarkan diri. Tuan Pangeran langsung melemparkan kartu baru pada Han Jie. Dan memberitahunya bahwa di dalamnya ada pusaka versi upgrade. Han Jie yang mendapat bantuan langsung terbangun. Dan menggunakan kartu khusus ini untuk memanggil tombak ujung api. Pangeran Naga Suci ingin mengulang trik lama. Langsung dihadang oleh Han Jie yang memutus tasbihnya. Dan tusukan terakhir tepat mengenai dadanya. Tapi baru saat itulah Han Jie melihat. Di belakang markas sekte Naga Suci. Semua adalah mayat korban keganasan Pangeran Naga Suci. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi. Dan menggrebek markas sekte Naga Suci hingga tuntas. Han Jie memandang dalam-dalam pada mayat-mayat itu. Jika saja dia menghentikan sekte Naga Suci lebih awal, orang-orang ini tidak akan menjadi korban. Setelah kembali, Han Jie melihat arwah gadis itu masih berkeliaran di luar rumah. Dia mengembalikan jiwa inti pada gadis itu, agar dia bisa bereinkarnasi. Di saat yang sama, Chen Qixia kehilangan Pangeran Naga Suci sebagai pendukungnya. Terpaksa harus bertindak sendiri.
Sebuah krisis baru akan segera datang. Malam itu, gadis kecil Xiao Yu, saat pulang sekolah, diseret oleh kekuatan misterius ke dalam kegelapan dan menghilang. Kemudian, ayah Xiao Yu melihat putrinya lama tidak pulang. Dia mencari sepanjang jalan pulang sekolah putrinya, tapi hanya menemukan tas sekolah putrinya. Maka keesokan harinya, ayah Xiao Yu langsung melapor ke kantor polisi. Saat itu, di sebuah sudut gelap, Chen Qixia menarik paksa salah satu gadis yang dia culik keluar dari ruangan. Lalu dia melepaskan ikatannya dan menyuruh gadis itu lari sekencang-kencangnya menyusuri gang. Saat harapannya mulai tumbuh, dia memerintahkan siluman jahat untuk membunuhnya dengan keji. Hanya jiwa yang penuh penderitaan seperti ini yang bisa menjadi bahan baku terbaik. Adepan kembali ke Han Jie. Xiao Zhang kembali menemui Han Jie di tempat Xiao Yu menghilang. Mereka menemukan simbol Liu Fan. Han Jie melihat foto itu, langsung mengeluarkan secari kertas. Ternyata itu pesan dari Tai Zie yang menyuruhnya menangani hal ini. Melihat itu, Xiao Zhang beralih membicarakan hal lain. Mereka sedang menyelidiki Bos Liu. Mereka berharap Han Jie bisa membantu memeriksa rumah Bos Liu. Apakah ada jejak ilmu sihir di sana? Han Jie awalnya ingin menolak. Dia takut tidak bisa menahan diri untuk membunuh bajingan itu. Tapi setelah Xiao Zhang terus memohon, akhirnya dia setuju. Malam itu, begitu Han Jie masuk ke rumah Bos Liu, langsung terkejut dengan pemandangan di dalamnya. Bagaimana bisa ada begitu banyak arwah gentayangan di rumah? Han Jie berusaha menahan kebencian terhadap Bos Liu di sampingnya. Lalu mendekati salah satu arwah, menanyakan mengapa mereka berkumpul di sini. Arwah itu langsung mengeluarkan sebuah token. Han Jie mengenalinya sebagai surat izin sah dari neraka untuk menuntut nyawa. Arwah itu berkata Bos Liu telah membunuh mereka. Jadi kemanapun dia pergi, mereka akan mengikutinya. Mereka meminta Han Jie untuk tidak ikut campur. Melihat itu, Han Jie tidak berkata apa-apa lagi. Setelah itu, dia menemui temannya dari kuil, menanyakan bagaimana urusan Shenlong Taizi. Tapi ternyata dari korban Shenlong Taizi, ada 6 arwah yang sama sekali tidak bisa dipanggil. Selain itu, rekan-rekan lain juga melaporkan masalah yang sama. Ini membuat Han Jie sama bingungnya. Secara logika, setelah jiwa dikembalikan, arwah-arwah itu seharusnya bebas. Jelas ada konspirasi yang lebih besar di balik ini. Dan seperti yang diduga, pasti berkaitan dengan Liu Fan. Setelah temannya pergi, Han Jie terus melampiaskan amarahnya pada Samsak. Tepat saat itu, Tai Zie tiba-tiba muncul. Dia melihat kekhawatiran di hati Han Jie. Ya, Liu Fan kali ini datang dengan persiapan. Aku juga tahu kau tidak mau. Tapi jangan lupa, setiap tugas yang Xiao Wen berikan, kau punya hak untuk memilih menerima atau tidak. Dengan kata lain, Han Jie, jika kau ingin mundur sekarang juga bisa. Hanya saja, akan banyak orang yang mati. Setelah berkata begitu, Tai Zie langsung menghilang. Pada akhirnya, Han Jie tidak bisa tinggal diam. Dia dan Xiao Zhang melihat peta, mempelajari kemungkinan tempat persembunyian Chen Qixia. Cepat saja mereka mengunci satu area. Begitu Xiao Zhang kembali ke kantor polisi, dia melihat tangan kanan Bos Liu terhuyung-huyung masuk. Menangis meminta menyerahkan diri, memohon polisi menyelamatkannya. Xiao Zhang melihat arwah di belakangnya. Sudah bisa menebak sebagian besar kejadian. Setelah ditanya, ternyata Bos Liu sudah dihabisi oleh arwah-arwah itu 10 menit yang lalu. Xiao Zhang mengambil kesempatan menanyakan lokasi Chen Qixia. Dia langsung mengirim pesan ke Han Jie. Tidak lama kemudian, Han Jie langsung menerobos masuk ke sarang Chen Qixia. Mereka tidak langsung bertindak. Han Jie menanyainya mengapa ingkar janji. Wajah Chen Qixia langsung berubah dingin. Barulah Han Jie tahu, Liu Fan telah memilih jasad baru. Namanya Wu Tianji. Itulah tugas di kertas Tai Zie tentang Liu Fan menggoda pria aneh. 2 hantu wanita itu, yang merah adalah putri Chen Qixia, yang putih adalah keponakannya. Wu Tianji menggali kerangka mereka untuk dibuat jadi hantu rahasia, dan menggunakannya untuk memaksa Chen Qixia. Kalau dia tidak mau bekerja sama, mereka akan kujadikan abu. Han Jie menanyai Chen Qixia, kenapa tidak meminta bantuannya. Tapi siapa sangka, Chen Qixia malah langsung menyobek bajunya, memperlihatkan rongga dada yang sudah membusuk. Ternyata dulu, Han Jie menyita semua artefak kultivasinya, hingga dia sama sekali bukan tandingan Wu Tianji. Dia terpaksa diubah jadi mayat hidup. Dalam artian tertentu, semua ini adalah salah Han Jie. Wu Tianji berjanji padanya, asal bisa mengalahkan Han Jie,
keponakan dan putrinya akan dikembalikan. Sambil berkata, Chen Qixia tiba-tiba mengeluarkan dua belati. Roh-roh jahat yang terikat di sekeliling pun berhamburan menerobos segelnya, menyerbu Han Jie. Han Jie segera mengeluarkan sarung tangan Qian Kun, menghancurkan belasan roh jahat hingga musnah. Tapi ini cuma pengalihan Chen Qixia. Dia memanfaatkannya untuk menyergap Han Jie dari belakang. Untungnya Han Jie bereaksi cepat, mengubah sarung tangan Qian Kun jadi cakar macan. Satu pukulan menghempaskan Chen Qixia. Namun demi putrinya, Chen Qixia kini sudah tak peduli lagi. Gaya bertarungnya sepenuhnya tukar luka dengan nyawa. Han Jie tak sengaja terkena serangannya. Lalu banyak roh jahat menimpanya hingga terjatuh. Melihat Chen Qixia terus mendekat, Han Jie terpaksa menggunakan jurus pamungkas, naga api yang terkumpul dari kubah naga dewata. Seketika membakar habis roh-roh jahat itu. Chen Qixia berusaha membunuh Han Jie untuk menebus kesalahan, tapi malah ditelan hidup-hidup oleh seekor naga api. Saat kubah naga dewata berakhir, tenaga Han Jie benar-benar terkuras habis. Dia cuma bisa bertahan dengan tongkat, tak sanggup bertarung lagi. Tapi Chen Qixia ternyata belum mati. Dia menerjang Han Jie. Saat ini, Han Jie benar-benar panik. Tapi detik berikutnya, apa arti kalimat aneh ini? Apa maksudnya sebenarnya? Karena menggunakan kubah naga dewata, seluruh tubuh Han Jie hampir terbakar. Bahkan air kolam lotus yang merendamnya hampir mendidih. Untungnya Pak Penjaga dan yang lain terus memasukkan potongan jimat ke kolam, baru bisa meredakan lukanya. Keesokan paginya, luka di tubuh Han Jie sudah pulih sepenuhnya. Ye Zi dan Xiao Zhang menjaganya sepanjang malam. Dengan hati was-was, Han Jie menyadari dia harus menyelesaikan tugas-tugas kecil sebelumnya secepat mungkin. Kalau tidak, bisa-bisa berubah lagi jadi masalah besar seperti ini. Tapi, burung kecil kembali membawa secari kertas, menyuruhnya pergi ke Gunung Evo untuk memperkuat tubuh. Han Jie langsung paham maksud sang pangeran. Dulu saat mengalahkan Chen Qixia, dia menyegel artefaknya di Gunung Evo. Kini saat dibuka lagi, artefak di dalamnya sudah lama hilang. Tapi yang mengejutkan Han Jie, di dalamnya ternyata ada sebutir permen buah. Saat Han Jie sedang bingung, yang lebih mengagetkannya lagi, seorang gadis kecil berambut putih keluar dari tumpukan permen. Han Jie membawa gadis kecil itu ke apartemen. Setelah memastikan dia bukan makhluk jahat, baru menanyai identitas gadis itu. Tapi gadis itu cuma mengulangi, Wu Mengsue. Karena ini peninggalan Chen Qixia, pasti ada arti pentingnya. Xiao Zhang segera kembali untuk menyelidiki nama ini. Gadis kecil itu diserahkan pada Xiao Gong, hantu cabul yang sekarang jadi kutu game. Dengan cepat Xiao Zhang menemukan bahwa Wu Mengsue adalah nama lama Wu Tianji. Dia sudah melakukan pembunuhan berencana sejak masih di bawah umur. Han Jie menduga, Xiao Yu yang sampai sekarang belum ditemukan, sangat mungkin berada di tangan Wu Tianji. Tepat saat itu, ayah Xiao Yu tiba-tiba menerima sebuah telepon. Peneleponnya tidak menyebutkan nama. Dia hanya memberitahu, saat di sekolah dulu, Xiao Yu sering dibully oleh seorang teman sekelas. Ayah Xiao Yu yang sangat merindukan putrinya buru-buru menanyakan detailnya. Sementara di ujung telepon, Wu Tianji menyunggingkan senyum penuh kemenangan. Adegan kembali ke Han Jie berdua. Mereka menemukan berkas kasus Wu Tianji tahun lalu, dan menemukan bahwa hakim yang menangani kasus itu adalah ayah Xiao Zhang. Penanggung jawab berkas memberitahu mereka, putusan kasus saat itu sangat tidak masuk akal. Wu Tianji bukan hanya memperkosa dan membunuh gadis di bawah umur, tapi juga menyiksa keluarga korban. Perbuatannya benar-benar biadab. Tapi karena pengaruh ayah Wu Tianji sangat besar, dia menggandeng kalangan politik dan bisnis untuk menekan sang hakim. Akhirnya membantu Wu Tianji bebas dengan alasan di bawah umur. Kakek satu-satunya dari korban, karena stroke tidak bisa bicara, hanya bisa memandangi dia lolos dari jerat hukum. Wu Tianji hanya dihukum beberapa tahun penjara. Tidak lama setelah persidangan berakhir, sang kakek meninggal dunia. Saat itu, Han Jie dan Xiao Zhang terdiam. Kemudian Xiao Zhang memberitahu Han Jie, karena kasus itu dulu, ayahnya sendiri terkena depresi, dan tidak lama kemudian meninggal. Keduanya bertekad bulat akan membuat sampah masyarakat ini mendapat hukuman setimpal. Kemudian mereka menemui seorang sumber informasi
Menyelidiki alasan Wu Tianji tiba-tiba mempelajari ilmu Wumeng Maoshan. Setelah keluar dari penjara, tak disangka, ternyata karena di penjara, Wu Tianji melihat arwah kakek gadis itu. Arwah itu bersumpah akan menggunakan bendera hitam untuk menuntut nyawanya. Kemudian ayah Wu Tianji memanggil seorang ahli untuk mengurung arwah sang kakek di dalam tungku cendana. Dan setelah keluar dari penjara, Wu Tianji mulai terobsesi dengan berbagai ilmu gaib dan menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Ayahnya pernah mencoba menghentikannya. Tapi kemudian bos Wu menutup perusahaannya. Dia pun terpaksa mencari penghidupan lain. Berdasarkan informasi ini, Tan Jie segera mendapat sebuah ide. Jika bisa membebaskan kakek gadis itu, maka arwahnya bisa langsung menghabisi Wu Tianji. Tapi di mana tempat mencari tungku cendana itu? Tepat saat itu, Xiao Zhang dari tim kepolisian menelepon. Baru saja, orang tua Xiao Yu memukuli seorang pemuda bernama Xiao Hao. Pemuda ini memiliki catatan narkoba dan sering membuli Xiao Yu di sekolah. Karena itu, orang tua Xiao Yu yakin Xiao Hao lah yang menculik putri mereka. Polisi telah menyelidiki. Tempat perkelahian itu juga merupakan properti milik Wu Tianji. Kepolisian tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Segera memanggil Wu Tianji untuk dimintai keterangan. Tapi Wu Tianji berpura-pura tidak tahu apa-apa. Membersihkan diri sepenuhnya. Nomor telepon yang digunakan ayah Xiao Yu saat itu berasal dari luar negeri. Polisi untuk sementara belum bisa melacak target spesifiknya. Karena itu, mustahil menangkap Wu Tianji. Tapi Han Jie yang bukan anggota kepolisian tidak perlu mengikuti banyak aturan. Dia langsung menemui Wu Tianji, memintanya melepaskan Xiao Yu. Wu Tianji hanya tersenyum sinis, lalu pergi begitu saja. Untuk mendapatkan bukti terhadap Wu Tianji, Xiao Zhang mulai membuntuti Wu Tianji 24 jam non-stop. Tapi Wu Tianji mau bertindak. Dia sama sekali nggak perlu turun tangan sendiri. Malam dalam perjalanan pulang, tiba-tiba sudah dikendalikan oleh hantu perempuan berbaju merah. Lalu dengan cepat menuju ke atas gedung. Untungnya di saat-saat terakhir, Han Jie muncul tepat waktu untuk menghalangi. Dia melototi hantu perempuan berbaju merah itu. Tapi lawannya langsung kabur dalam sekejap. Han Jie dengan penuh amarah menyerbu klub malam Wu Tianji. Menghadapi Han Jie yang sedang mengamuk, Wu Tianji sama sekali nggak merasa takut. Malah terus memprovokasi dengan kata-kata. Xiao Zhang yang mengikuti melihat situasi nggak baik. Langsung berlari menghadang. Wah, lu juga bisa bikin orang emosi ya? Cuma bisa mulut doang. Sebenarnya orang kayak lu nggak punya kemampuan apa-apa. Akhirnya juga mesti nyuruh Chen Qixia yang ngelakuin kejahatan itu. Gimana sih Liu Fan bisa milih orang sekelas lu jadi penerus? Nggak bisa disangkal, Xiao Zhang dalam hal memprovokasi. Benar-benar punya bakat luar biasa. Chen Qixia cuma pion doang. Gue yang nyuruh dia bunuh orang. Gue sama si tua Zhao itu beda kelas. Oke. Setelah kembali ke mobil, Xiao Zhang dengan bangga mengeluarkan perekam suara. Cuma dengan beberapa kalimat, dia berhasil bikin Wu Tianji mengaku sendiri. Cepat sekali, polisi menyegel klub malam Wu Tianji dan menemukan sebuah tungku dupa yang ditempeli banyak jimat. Dalam pertarungan ini, Han Jie dan kawan-kawan sedikit lebih unggul. Tapi belum sempat dia senang lama. Dia dengan ngeri menyadari kasus-kasus kematian misterius di dalam ruangan belakangan ini, kalau ditandai di peta, tepat bisa membentuk sebuah formasi magis yang mencakup seluruh kota. Saat ini cuma tinggal satu simpul terakhir. Formasi itu akan sempurna terbentuk. Han Jie akhirnya menyadari Wu Tianji selama ini diam-diam beraksi. Di permukaan dia menyuruh Chen Qi memburu roh dan menyuling jiwa. Tapi sebenarnya cuma untuk menutupi pengorbanan manusia hidup secara diam-diam. Tepat saat itu, Xiao Niao kembali memberikan informasi. Sang pangeran muda dengan jelas memberitahunya. Di bulan purnama berikutnya, Wu Tianji akan mengaktifkan formasi itu, memanggil Liu Fan turun kembali ke dunia. Saat ini, Han Jie akhirnya mengerti maksud Chen 11 Shaolin sebelum mati. Dia nggak nyangka Wu Tianji berani menempatkan inti pusat formasi di gedung hantu tempat dia berada. Rupanya dari awal dia memang menargetkan gue. Jiao Zhang menyarankan untuk mengawasi simpul terakhir lebih awal. Tapi simpul terakhir itu adalah sebuah kompleks perumahan. Di dalamnya ada ribuan rumah tangga. Mau dijaga sepenuhnya sama sekali nggak realistis. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah sekarang belum waktunya pengorbanan. Xiao Yu pasti masih hidup.
Di sisi lain, Wu Tianji melalui mantra memanggil perwujudan Liu Fan. Mereka berdua diam-diam merencanakan sesuatu tentang Ye Zi. Sepertinya mau memanfaatkannya untuk memaksa Han Jia. Apa sih rencana jahat mereka? Tak lama kemudian, Wu Tianji datang ke tempat pemancingan. Melihat pria kekar di sampingnya nggak dapat ikan, dia ambil kesempatan tawarin jimat keberuntungan. Bisa bikin pemiliknya super beruntung. Si pria kekar nggak percaya omong kosong begitu. Tapi begitu lihat liontinnya, seperti ada kekuatan yang menarik jiwanya. Di waktu yang sama, Han Jie menyembunyikan tungku dupa di dalam tabung teh. Tepat saat dia keluar, si hantu mesum dan gadis kecil berkeliaran di sekitarnya, bikin Han Jie lupa narik kunci. Tak lama setelah dia pergi, seorang pria dengan liontin keberuntungan serupa. Dia malah memanfaatkan kelengahan Bapak Satpam, menyelinap masuk ke tempat tinggal Han Jie. Dan dengan begitu saja, langsung menemukan tabung teh yang disembunyikan Han Jie. Benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Saat dia hendak keluar, Bapak Satpam itu tiba-tiba terjatuh. Dan tanpa sengaja menelan pria itu lagi. Pria itu menyerahkan tungku kotak peluru kepada si pria kekar tadi. Bahkan dia sendiri tak percaya. Kali ini, perampokan ini benar-benar beruntung sekali. Dia memutuskan untuk memanfaatkan keberuntungan yang masih tersisa untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Malam itu, Han Jie menyadari tungku kotak pelurunya hilang. Dan langsung tahu pasti ini ulah Wu Tianji. Dia tidak pernah lupa mencabut kunci. Xiao Zhang segera mengidentifikasi si pencuri. Saat mereka menemukannya, si pencuri sedang menang besar di arena game. Bahkan tak perlu melihat layar. Asal tekan saja langsung jackpot. Keberuntungannya sudah bukan level biasa lagi. Pakai ceat pun belum tentu segini hebatnya. Petugas keamanan maju hendak menangkap si pencuri. Tapi malah dipukul pingsan oleh seorang pejalan kaki yang kebetulan berputar. Han Jie susah payah menangkap si pencuri. Tapi malah terkena bola basket yang entah dari mana datangnya. Akhirnya dia hanya bisa melihat si pencuri melarikan diri. Di saat yang sama, Wu Tianji menelepon ayah Xiao Yu lagi, mengatakan padanya bahwa seharusnya dia tidak melepaskan Xiao Hao si narapidana itu. Kini nyawa putrinya di ujung tanduk. Terakhir, Wu Tianji memberinya sebuah alamat. Tak lama kemudian, polisi menerima laporan. Di tempat yang disebutkan Wu Tianji, mereka menemukan mayat perempuan tanpa kepala. Postur tubuhnya mirip dengan Xiao Yu. Identitas pastinya masih menunggu hasil laporan. Namun ayah Xiao Yu sudah yakin bahwa itu adalah putrinya, dan pasti dibunuh oleh Xiao Hao. Dia mengabaikan halangan polisi, menerobos masuk ke lokasi. Terus-menerus menyalahkan polisi yang tidak becus bekerja, menyebabkan putrinya mati tragis. Jika polisi tidak bisa menegakkan keadilan untuknya, maka dia sendiri yang akan membalas dendam untuk putrinya. Mendengar ini, Wu Tianji tak bisa menahan tawa. Kemudian dia menyuruh bawahannya yang paling awal untuk membuat masalah di tempat Han Jie. Saat ini Han Jie belum tahu Wu Tianji sudah bergerak lagi. Dia malah pergi ke neraka menjenguk orang tuanya. Berkat usahanya selama ini, keduanya sekarang sudah sama sekali tidak menderita. Malah seperti sedang berada di resort mewah. Melihat orang tuanya baik-baik saja, hatinya pun tenang. Tepat saat itu, tiba-tiba terdengar keributan dari lantai bawah. Ternyata sekelompok preman datang membuat onar. Bapak Satpam pun sampai terluka. Melihat keadaan ini, Han Jie langsung murka. Dia mengambil tongkat baseball dan menghajar para brengsek itu. Si hantu mesum juga langsung bergabung. Dia merasuki tubuh para preman itu, membuat mereka saling bunuh. Tak lama kemudian Xiao Zhang tiba. Tapi para preman sudah kabur. Barulah Han Jie tahu soal mayat tanpa kepala itu. Wajahnya langsung berubah serius. Menurut perkiraannya, Wu Tianji tidak mungkin membunuh secepat ini. Tapi jika dia sudah menemukan tumbal lain. Saat ini, hanya tersisa 3 hari lagi sebelum malam bulan purnama. Menyelidiki rencana baru Wu Tianji dalam waktu sesingkat ini hampir mustahil. Karena itu, Han Jie memutuskan untuk segera mengevakuasi manusia dan hantu di gedung hantu, agar mereka tidak terseret. Meski semua sangat berat hati, tapi mereka cuma jadi beban kalau tetap di sini. Akhirnya terpaksa berkemas dan pergi. Saat itu, hanya Xiao Zhang yang masih menemani Han Jie. Mereka ngobrol cukup lama. Meski Xiao Zhang tak tahu apa yang dipikirkan orang tua Han Jie, tapi pasti mereka ingin dia terus hidup dengan baik. Di sisi lain, ayah Xiao Yu menemui Wu Tianji. Ia berharap Wu Tianji bisa membantu mengekspos kasus ini.
Tapi Wu Tianji bilang, kalau cuma begini, isu ini akan tenggelam dalam beberapa hari. Kematian putrinya akan jadi sia-sia. Kalau dia benar-benar ingin balas dendam untuk putrinya, aku bisa tunjukkan dia jalan yang benar. Saat itu, demi balas dendam, ayah Xiao Yu sudah benar-benar kehilangan akal. Keesokan harinya, seorang tersangka aneh datang ke kantor polisi. Dia adalah pemilik pabrik. Xiao Zhang langsung menyadari. Pria itu juga memakai liontin aneh yang sama. Setelah diselidiki, ternyata pabriknya tak pernah ada pemeriksaan keselamatan. Dan juga tak pernah ada masalah sebelumnya. Tapi tak lama sebelumnya, tiba-tiba terjadi kebakaran. Beberapa pekerja tewas terbakar. Xiao Zhang tanya dari mana dia dapat liontin itu. Ternyata itu jimat keberuntungan yang dia minta dari Fei Difu. Namun, saat Xiao Zhang bawa liontin itu ke ahli, sang ahli bilang, ini sebenarnya jimat kutukan. Bisa membuat pemakainya menghabiskan semua keberuntungan seumur hidup dalam waktu singkat. Pemilik pabrik itu sudah kehabisan keberuntungan. Makanya sampai terjadi korban jiwa. Mendengar nama Fei Difu, Han Jie langsung teringat. Para preman yang sebelumnya mengacau di pasar. Semua ada tulisan Fei Difu di badan mereka. Sekarang jelas, para pencuri itu dan orang-orang Fei Difu semua diperintah oleh Wu Tianji. Sementara itu, cahaya ungu di leher pencuri lainnya sudah habis sama sekali. Keberuntungannya benar-benar terkuras. Mu Xin keluar rumah langsung menginjak tai anjing. Saat mau naik taksi, dompetnya hilang. Setelah susah payah turun dengan selamat, ternyata dia diantar sopir langsung ke kantor polisi. Si pencuri memang tak punya nyali. Ditanya polisi, langsung mengaku segalanya. Rupanya dia disuruh oleh bos Fei Difu, Yu Ge. Dan Yu Ge adalah pria berotot mantan tentara itu. Jelas Wu Tianji mendekatinya untuk tujuan ini. Dengan pengakuan pencuri, Han Jie segera berangkat. Xiao Zhang dan timnya menyusul dari belakang. Han Jie langsung masuk dan menghajar habis-habisan. Balas dendam untuk sebelumnya. Lalu Xiao Zhang dan yang lain menerobos masuk, menangkap semua orang di sana. Tapi tepat saat mereka bersiap pergi, walkie-talkie Xiao Shang tiba-tiba berbunyi. Dia dan Han Jie langsung berubah wajah. Ternyata baru saja ayah Xiao Yu membunuh seseorang. Dia membuntuti Xiao Hao masuk ke sebuah gang. Lalu, saat Xiao Hao lengah, dia tusuk dengan pisau. Lokasinya tepat di kompleks tempat Node terakhir berada. Mendengar ini, Han Jie langsung tersadar. Fei Difu cuma kedok untuk mengalihkan perhatian dari Wu Tianji. Target aslinya adalah ayah Xiao Yu. Seorang yang penuh dendam dan putus asa. Persis korban yang sempurna untuk ritual ini. Keduanya segera meluncur ke TKP. Saat itu, ayah Xiao Yu sudah naik ke atap gedung. Dia akan gunakan cara ekstrim ini untuk menarik perhatian media pada kasus putrinya. Wu Tianji yang tak jauh melihat ayah Xiao Yu lambat mengambil langkah terakhir. Mulai gelisah dan menelepon. Mendesaknya untuk segera bertindak. Saat itu, Han Jie dan yang lain sudah sampai di bawah. Mereka berdua berlari secepatnya menuju atas. Saat itu, Wu Tianji mengawasi melalui kamera pengintai. Melihat ayah Xiao Yu perlahan mendekati tepi gedung. Senyum tipis tak tertahan mengembang di sudut bibirnya. Namun tiba-tiba, Han Jie berhasil menyusul tepat waktu. Hampir bersamaan, hasil tes dari pihak kepolisian keluar. Nyonya Wu Tong bukanlah Xiao Yu. Tiao Zhang segera menyampaikan kabar ini pada ayah Xiao Yu. Lalu memberitahunya lagi. Xiao Hao yang ditusuk tidak meninggal. Sekarang sedang dirawat intensif di rumah sakit. Mendengar itu, ayah Xiao Yu langsung menghentikan langkahnya. Sementara Wu Tianji di balik layar monitor wajahnya muram. Dia mencoba menggunakan sihir untuk mendorong ayah Xiao Yu jatuh. Tapi dicegat oleh Han Jie. Rencananya yang sudah lama dipersiapkan gagal total. Tapi di wajah Wu Tianji tak terlihat sedikit pun kemarahan. Sepertinya sudah mengantisipasi hal ini. Di saat yang sama, regu polisi lain juga tiba di tempat persembunyian Xiao Yu. Berhasil menyelamatkannya. Lebih beruntung lagi, Xiao Hao tertolong tepat waktu. Dan tidak apa-apa. Kini, sebagian besar penghuni gedung hantu sudah pindah. Hanya kakak nasi Iga yang tetap tak mau pergi. Masih ada orang yang tak bisa dia lepaskan. Tepat saat itu, sosok yang familiar perlahan muncul dari kegelapan. Itu adalah adiknya, Ah Siang. Suara Ah Siang terdengar agak serak. Dia bilang pada kakaknya, alasan dia tak pernah muncul adalah agar kakaknya bisa melepaskan masa lalu dan memulai hidup baru. Jangan terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu.
Kakak nasi iga menatap adiknya. Air mata tak terbendung mengalir. Setelah dibujuk adiknya, akhirnya kakak nasi iga setuju. Besok akan meninggalkan gedung hantu. Saat semuanya mulai membaik, Xiao Zhang tiba-tiba menerima telepon, wajahnya langsung berubah. Di sebelah gedung tempat ayah Xiao Yu, seorang pengusaha yang gagal berinvestasi terjun dari gedung. Wajah Han Jie langsung pucat pasi. Wu Tianji ternyata masih punya cadangan. Kini ritualnya sudah selesai. Liu Fan akan segera turun ke dunia. Di langit, asap hitam menyembur tinggi ke angkasa. Kilat ungu menyambar tepat ke Wu Tianji di atap. Aura hitam pekat menyusup masuk ke dalam tubuh Wu Tianji. Liu Fan berhasil masuk ke tubuhnya. Tapi Han Jie tahu, agar Liu Fan mendapatkan kekuatan magis penuh, harus menunggu sampai besok malam saat bulan purnama. Saat bulan mencapai puncak energi yin, melalui inti gedung hantu di tengah ritual, barulah dia bisa benar-benar bangkit. Pertempuran besar sudah di depan mata. Keesokan paginya, Ye Zi dengan sukarela kembali ke gedung hantu. Dia ingin menemani Han Jie di saat-saat terakhir. Ye Zi menarik Han Jie ke bawah. Sebuah pohon harapan untuk berdoa. Dia merapatkan tangan, wajahnya penuh ketulusan. Berharap semuanya berjalan lancar hari ini. Han Jie memandangnya, hati terasa getir. Dia sendiri tidak yakin bisa selamat dari pertempuran ini. Kembali ke gedung hantu, Han Jie langsung mempersiapkan diri dengan cepat. Dia menggunakan serbuk emas dari bata emas kartu untuk memperkuat senjatanya. Setelah itu, Han Jie menulis mantra di setiap sudut gedung menggunakan serbuk emas. Hingga kini, dia sudah melakukan semua yang bisa dilakukan. Han Jie menunggu dengan gelisah pertempuran terakhir. Dia menghitungnya berulang kali. Hanya tersisa 8 kartu terakhir. Dia tak tahu apakah 8 kartu ini cukup untuk melewati pertempuran sengit ini. Saat hendak pergi, Han Jie mendapati Pak Satpam ternyata belum pergi. Dia bersumpah akan bertahan hidup bersama gedung hantu ini. Belum habis kata-kata Pak Tua itu, para penghuni yang sudah pindah ternyata berduyun-duyun kembali. Mereka satu persatu seperti kehilangan jiwa. Han Jie membangunkan mereka dengan sihir. Dia tak menyangka Wu Tianji begitu kejam. Bahkan orang biasa pun tak dilepaskannya. Hari sudah mulai gelap. Han Jie terpaksa menyuruh mereka bersembunyi di dalam gedung dulu. Saat malam benar-benar menyelimuti bumi, Liu Fan pun mulai bertindak. Seluruh kota tertutup kubah energi raksasa. Iblis dan roh jahat bawahannya pun membanjiri dunia manusia. Liu Fan memerintahkan mereka semua menyerang Han Jie di gedung hantu. Sekejap kemudian, sosok zombie mengerikan telah muncul di depan Han Jie. Untuk menghemat kartu, dia terpaksa bertarung langsung dengan senjata berencan. Tapi kekuatan lawan luar biasa dahsyat. Han Jie hampir sepenuhnya terdesak. Tangan zombie menghujam seperti hujan. Tepat saat itu, zombie lain datang. Melihat Han Jie dalam bahaya, Zhang Xiang dan para polisi tiba tepat waktu. Senjata mereka semua telah diencant oleh Guan Erye. Zombie-zombie ini sama sekali tak tahan dengan peluru pemurnian. Saat itu, situasi di dalam gedung juga tak lebih baik. Mereka mengandalkan simbol yang digambar Han Jie, bisa menahan serangan zombie untuk sementara. Tapi ini jelas bukan solusi jangka panjang. Untungnya Han Jie berhasil kembali tepat waktu. Tepat saat itu, cahaya lilin melayang dari kejauhan. Ternyata itu Wu Tianji. Tapi di sampingnya ada tempat tidur tertutup kain putih. Sepertinya ada seseorang di atasnya. Baru sekarang Han Jie menyadari, Ye Zi ternyata tak ada di antara kerumunan. Dia mengeluarkan kartu, perlahan mendekati tempat tidur itu. Liu Fan dengan sukarela membuka kain putih itu. Tak terduga, di dalamnya memang Ye Zi. Saat itulah, Liu Fan akhirnya mengungkapkan identitas asli Ye Zi. Dia sebenarnya sudah lama menjadi mayat. Hanya karena Liu Fan menanam sebuah hati iblis di dalam tubuhnya. Barulah Ye Zi bisa bertahan sampai sekarang. Hantu merah putih meniup alat musik iblis di samping tempat tidurnya setiap malam. Hanya untuk memelihara hati iblis ini. Awalnya dia berencana mencangkokkan hati iblis ke Wu Tianji. Tapi setelah melihat Han Jie, dia tiba-tiba berubah pikiran. Bahkan berharap Han Jie menerima cangkok hati iblis untuk menjadi wadah barunya. Liu Fan berkata, asal dia setuju, tak hanya akan memiliki kekuatan sihir dahsyat dan bersama-sama menaklukkan langit dan bumi. Yang lebih penting, dia bisa menyelamatkan orang yang dicintainya. Liu Fan berkata, hati iblis sudah matang.
Jika tidak segera dicangkokkan, Ye Zi akan meledak berkeping-keping olehnya. Sorot mata Han Jie dingin. Setelah diam sejenak, dia menyatakan kesediaannya pada Liu Fan untuk menerima cangkok hati iblis. Tapi dengan dua syarat. Pertama, lepaskan semua orang di sini. Kedua, dia ingin mencangkokkan hatinya sendiri ke Ye Zi. Liu Fan menyuruhnya jangan buang-buang tenaga. Penyakit Ye Zi sudah sangat parah. Jika bukan karena hati iblis yang menopang, sudah lama dia meninggal dunia. Han Jie tahu, bagaimanapun dia berusaha, tak akan bisa menyelamatkan Ye Zi. Tapi dia tetap bersikeras untuk menyumbangkan hatinya untuk Ye Zi. Bahkan jika itu hanya membuat Ye Zi hidup 1 hari lebih lama. Liu Fan sangat memandang rendah tindakan Han Jie ini. Tapi karena dia bersikeras untuk menukar hati, Liu Fan pun tak berkata apa-apa lagi. Dia menancapkan tangannya dengan kasar ke perut Han Jie. Senjata iblis hitam merayap masuk ke tubuh Han Jie melalui telapak tangannya. Tak lama kemudian, Ye Zi perlahan membuka matanya. Saat tahu Han Jie sampai melakukan ini untuknya, air matanya langsung membanjir. Ternyata sel-sel kanker sudah menyebar. Hidupku tinggal hitungan hari, bukan bulan. Tidak sepadan dengan pengorbananmu, Han Jie. Han Jie menatapnya. Senyum lembut mengembang di wajahnya. Dia seharusnya sudah mati belasan tahun yang lalu. Hidup selama ini sudah lebih dari cukup. Han Jie berpesan pada Xiao Zhang yang baru tiba untuk merawat Ye Zi dengan baik. Dia harus pergi menghadapi Liu Fan. Han Jie tahu lawannya sudah mendapatkan kembali kekuatan iblisnya yang utuh. Dia pasti bukan tandingannya. Tapi demi ribuan nyawa di belakangnya, dia tidak punya pilihan untuk mundur. Di atap, Liu Fan sudah menunggunya. Melihat Han Jie datang, senyum sombong mengembang di sudut bibirnya. Han Jie diam saja. Diam-diam menggenggam kartu di tangannya. Liu Fan menyadari gerak-geriknya. Satu pukulan melayangkan Han Jie. Selanjutnya, Qian Kun Kuan dan Huo Jianqiang langsung diluncurkan. Tapi di hadapan Liu Fan yang sudah memiliki kekuatan iblis penuh, itu hanya trik receh. Huo Jianqiang dan Qian Kun Kuan langsung diremukan Liu Fan. Tanpa pilihan lain, Han Jie terpaksa menggunakan jurus pamungkas, Jiulong Shen Huo Zhao. Liu Fan langsung mencekik leher Han Jie, berusaha mencabut kartu dari mulutnya. Tapi siapa sangka, naga api tiba-tiba menyembur dari pusar Han Jie. Rupanya, untuk melawan Liu Fan. Selain yang baru saja ditelannya, masih ada 4 kartu lagi di perutnya. Dia mengerahkan seluruh tenaga, menerjang Liu Fan. Sisa naga api berkumpul seluruhnya di tubuhnya. Kekuatan dahsyat ini terkumpul menjadi satu pukulan yang mengguncang langit dan bumi, menghantam tubuh Liu Fan. Kekuatan kartu senjata langit meledak seketika. Perisai energi iblis di sekitarnya hancur berkeping-keping. Namun, serangan mati-matian Han Jie ini tetap tak bisa melukai Liu Fan sedikit pun. Jarak antara manusia biasa dan dewa iblis bagai jurang yang tak terjembatani. Saat ini, Han Jie sudah tak punya tenaga lagi. Liu Fan menginjak punggungnya, siap menghancurkan manusia biasa yang berani melawannya ini. Di saat yang sama, hantu wanita berbaju merah merasuki tubuh Ye Zi. Dia menangkap burung pengantar pesan, lalu mengoleskan darah burung itu di jendela gedung. Darah burung langsung menggerogoti jimat di jendela. Melihat ini, semua orang cepat-cepat menarik Ye Zi dan menutup jendela kembali dengan bubuk emas. Kaki mereka bergegas mencari Han Jie untuk minta bantuan. Tapi menemukannya sudah pingsan. Liu Fan sedang mencabut organ-organnya satu persatu untuk dipamerkan. Xiao Zhang cepat-cepat menembak Liu Fan. Tak disangka, yang terakhir ini membuka mulut dan memuntahkan semua pelurunya. Liu Fan membalikkan tangan, memukul Xiao Zhang pingsan. Dengan sekali gerakan terakhir, perisai energi yang hancur oleh Han Jie mulai terbentuk kembali. Tepat saat semua orang putus asa, Qian Kun Kuan, Huo Jianqiang, dan Hun Tianling tiba-tiba kembali ke tangan Han Jie. Bahkan organ-organnya yang hilang pulih seperti semula. Rupanya, pangeran ketiga Neza sendiri yang turun tangan. Liu Fan sudah menunggu pertarungan ini terlalu lama. Berhari-hari, bermalam-malam. Setiap detiknya dipenuhi pikiran untuk membalas dendam pada Neza. Ingin mencincang dan melahapnya hidup-hidup. Neza mengabaikan teriakan si pecundang ini. Dia langsung menghunus Fire Tipet Spear dan menyerang Liu Fan. Pertarungan mereka mengguncang langit dan bumi. Meski Liu Fan mempersiapkan diri selama ribuan tahun, Neza juga tidak menyia-nyiakan waktunya. Dia masih bisa menekan Liu Fan dengan telak. Qian Kun Ring berputar dan membelah menjadi 6.
menyerang Liu Fan dari berbagai arah. Liu Fan menggunakan senjata iblisnya untuk menumbuhkan banyak lengan. Dengan susah payah menahan Qian Kunring, tapi tak bisa menahan tinju dan tombak Nezha. Melihat dirinya kalah, Liu Fan kembali menyalahkan Wu Tianji, membual bahwa jika wujud aslinya turun, Nezha sudah jadi debu sejak lama. Nezha langsung melihat tipu muslihatnya. Liu Fan hanya ingin memancing kemarahan Nezha agar turun ke dunia, lalu melanggar hukum surgawi dan dihukum. Nezha hanya menyeringai dingin. Saat itulah Liu Fan akhirnya menyadari. Selama ini dia pikir semuanya dalam kendalinya. Namun semua yang dilakukannya dilihat jelas oleh langit. Nezha hanya menemani dia bermain sandiwara. Tapi semuanya sudah terlambat. Nezha menombak Liu Fan keluar dari tubuh Wu Tianji. Liu Fan melihat situasi tak menguntungkan. Cepat-cepat kabur sambil berteriak akan kembali lagi. Dengan perginya Liu Fan, perisai energi pun runtuh berkeping-keping. Wu Tianji melihat pelindungnya kabur, langsung menjilat seperti anjing, mendekati sang pangeran untuk memohon ampun. Tapi kejahatannya sudah tak terhitung. Setelah mati, dia pasti akan menderita di neraka. Sang pangeran menyuruhnya lebih baik mengakhiri hidupnya sendiri. Mendengar itu, hati Wu Tianji menjadi jahat. Dia ingin menyergap Nezha, tapi senjatanya diubah sang pangeran jadi lollipop. Pangeran ketiga tak mau membuang waktu. Dengan kulit manusia yang busuk ini, dia menyerahkan Wu Tianji pada Han Jie. Han Jie membuka tungku cendana, melepaskan roh gadis-gadis korban. Sampai sekarang, Wu Tianji masih tak menyesal. Merekam Han Jie jika berani main hakim sendiri. Nanti di bawah juga akan dihukum. Tahu-tahu, kakek melemparkan bendera hitam. Wajah Wu Tianji langsung pucat pasi. Tapi semuanya sudah terlambat. Dia didorong kakek dari lantai atas, langsung terjun ke neraka lapis 18. Yama sudah menunggunya di sana. Tak memberi kesempatan Wu Tianji bernapas, langsung mengalungkan rantai padanya. Dosa yang dibawanya cukup untuk dihukum di neraka ratusan tahun. Di saat yang sama, Han Jie yang lemah juga terjatuh pingsan. Dia pun sampai di neraka. Han Jie buru-buru pergi menjenguk orang tuanya, tapi menemukan mereka sudah tidak ada. Barulah pangeran ketiga memberitahu Han Jie. Sebenarnya sejak dia setuju jadi medium, orang tuanya sudah bereinkarnasi. Yang dilihatnya setelah itu hanyalah ilusi, sekaligus hukuman atas dosa Han Jie. Han Jie menatap rekaman yang ditinggalkan orang tuanya sebelum bereinkarnasi. Matanya tak tahan berkaca-kaca. Urusan orang tua Han Jie sudah selesai, tapi masih ada beberapa hutang yang harus dituntaskan. Pertama adalah Yezi. Nezha membuat jantung emas dari akar teratai. Meski tak bisa memperpanjang umur Yezi, tapi bisa membuat hari-harinya tak lagi menderita. Kalau Han Jie setuju terus jadi jasadku, dia bisa kasih tongkat emas ini ke Yezi. Melihat set kartu itu, Han Jie akhirnya tekan jempol di kontrak. Lalu Nezha kasih Han Jie sebuah telur. Dia ingetin, setiap hari harus dia sapi dupa. Setelah 49 hari, burung 11 hi akan hidup lagi. Dan selama itu, Han Jie dapat cuti. Tapi sebelum pangeran pergi, Han Jie tiba-tiba nanya satu hal. Kenapa dia kasih kesempatan kedua? Gak nyangka, pangeran jawab. Dia sebenarnya selalu ngikutin Han Jie. Dia tahu Han Jie dasarnya bukan orang jahat. Makanya, waktu lihat Han Jie, benar-benar menyesali kesalahannya. Dia mau kasih kesempatan lagi. Beberapa bulan kemudian, Yezi tetap meninggal. Di surat wasiatnya buat Han Jie, dia berharap Han Jie hidup dengan baik untuknya. Yezi percaya, ilmu gaib kalah sama kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi kalah karma, karma kalah tekad. Jadi orang yang punya tekad adalah yang terkuat di dunia. Kisah Han Jie masih berlanjut. 6 penjahat pasti gak bakal berhenti. Apalagi petualangan aneh yang menanti. Filmnya berakhir di sini. Low Body tayang April tahun ini. Film ini campur kepercayaan kuil Taiwan dengan skema modern. Tabrakan antara duniawi dan mistis lumayan fresh. Han Jie menebus dosa dengan tubuhnya, membantu pangeran ketiga menjelajah alam hidup mati. Karakter yang bergulat di tepi baik jahat seru banget. Kasus-kasusnya sentuh sisi gelap manusia. Pertanyaan soal keadilan absolut ada kedalamannya. Ditonton sebagai drama eksorsis fantasi timur. Cukup menghibur. Penonton sekalian, gimana pendapat kalian? Oke,
video hari ini sampai sini. Makasih udah nonton. Like, komentar, dan subscribe kalian adalah dukungan terbaik buat kami. Sampai jumpa di episode berikutnya.